Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Siswa-siswi kelas 6 tahun pelajaran 2021-2022. Sekarang kalian sedang menyaksikan video tentang masa pengenalan lingkungan sekolah kelas 6 SD Negeri 3 Mandingan. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama lengkap saya adalah Muhammad Togunanto. Nah, anak-anak bisa memanggil saya Pak Okto atau Pak Gun, sama saja. Kemudian tempat tanggal lahir saya Jepara 13 Oktober 1990. Kemudian alamat saya adalah Desa Lebak, RT 4 RW 5, Kecamatan Pakis Aji, Kabupaten Jepara. Nah, langsung saja. Ini karena adalah pengenalan tentang kegiatan kita di kelas 6. Anak-anak perlu tahu bahwa di kelas 6 itu terdapat 9 tema. Ya, tema 1 sampai dengan tema 9. Kemudian, dari ke-9 tema tersebut dibedakan menjadi 2, yaitu semester 1 dan semester 2. Untuk semester 1 itu dimulai dari tema 1, tema 2, tema 3, tema 4, dan tema 5. Nah, anak-anak bisa membaca di situ tema 1 adalah tentang selamatkan makhluk hidup. Tema 2 persatuan dalam perbedaan. Tema 3 adalah tokoh dan penemuan. Tema 4 globalisasi dan tema yang kelima adalah wirausaha. Berikutnya untuk semester 2 dimulai dari tema 6, tema 7, tema 8, dan tema 9. Tema 6 adalah menuju masyarakat sejahtera, tema 7 kepemimpinan, tema 8 bumiku, dan tema 9 adalah menjelajah angkasa luar. Berikutnya, muatan pelajaran di kelas 6 atau yang dulu dikenal dengan mata pelajaran. Muatan pelajaran di kelas 6 juga ada 9 sama kayak tema tadi. Antara lain adalah PAI atau Pendidikan Agama Islam, kemudian PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, SBDP, PJOK, dan Bahasa Jawa. Untuk pendidikan agama Islam akan diampu oleh guru mata pelajaran agama yaitu Bu Atin. Kemudian untuk pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan diampu oleh Bu Sri Kadarwati. Untuk mata pelajaran yang lain akan saya ampu sendiri. Berikutnya, rencana kegiatan pembelajaran di kelas 6. Ya, ada 3 cara, yaitu secara daring atau online, kemudian secara luring, luar jaringan atau offline, dan yang ketiga adalah campuran. Campuran itu daring dan luring. Berikut penjelasan tentang pembelajaran daring. Pembelajaran daring itu artinya pembelajaran dalam jaringan atau menggunakan media internet sebagai alat untuk menghubungkan antara guru dan siswa. Nah, pembelajaran daring ini menggunakan beberapa aplikasi yang ada di HP siswa atau HP orang tua. Antara lain adalah WA Group dan WA Broadcasting atau WA siaran. Ya, jadi grup WA, kemudian ada pesan siaran. Kemudian ada video conference atau video langsung ya. Jadi misalnya saya mengadakan pembelajaran itu menggunakan video conference, itu anak-anak mendengarkan atau menonton secara langsung. Itu menggunakan aplikasi Google Meet atau aplikasi Zoom. Kemudian yang ketiga adalah aplikasi Google Form. Ini biasanya digunakan untuk melaksanakan penilaian. Jadi anak-anak ketika menjalankan tugas itu dikumpulkan melalui Google Form. Nanti akan
waktu berikan tutorialnya atau cara menggunakannya. Kemudian untuk pembelajaran luring atau luar jaringan atau tatap muka, ya, ini ada beberapa aturannya, yaitu masuk kelas dengan maksimal 50% dari jumlah siswa. Jadi jika kelas 6 itu jumlahnya 30, berarti nanti yang boleh masuk hanya maksimal adalah 15 siswa. Dengan penataan tempat duduk yang menggunakan protokol kesehatan, seperti mengatur jarak antar tempat duduk. Kemudian waktu pembelajaran maksimal adalah 2 jam. Jadi misalnya anak-anak nanti masuk jam 8, pulangnya nanti jam 10. Kemudian menjalankan protokol kesehatan secara ketat. Jadi ketika anak-anak nanti masuk sekolah, itu tetap memakai masker. Kemudian mencuci tangan sebelum masuk ke kelas dan juga dicek suhu badannya masing-masing. Berikutnya adalah pembelajaran campuran atau daring luring, ya. Nah, ini ada 2 jenisnya yang akan kita laksanakan nanti, yaitu siswa mengerjakan tugas di rumah, kemudian mengumpulkan tugasnya ke sekolah. Jadi nanti bisa tugasnya itu di-share lewat grup WA, anak-anak membaca tugas tersebut, kemudian dikerjakan di kertas atau di buku, kemudian esok paginya dikumpulkan di sekolah. Atau yang kedua, cara yang kedua adalah siswa mendapat materi di sekolah. Jadi tadi anak-anak masuk di sekolah, kemudian diberikan tugas. Jadi di sekolah itu hanya diberikan materinya, dijelaskan materinya. Kemudian untuk penilaiannya atau tugasnya dikerjakan di rumah atau kalau dulu dikenal dengan PR, ya. PR nanti PR-nya itu diselesaikannya secara daring. Ya, seperti tadi dijelaskan, nanti yang daring itu melalui aplikasi Google Form. Ya, seperti itu. Nah, kemudian berikut adalah buku-buku yang digunakan di kelas 6. Antara lain ya, buku paket dari pemerintah itu yang tebal-tebal itu, kemudian buku LKS Permata, kemudian ada buku LKS Mutu, terus buku penunjang yang lain. Nah, inilah yang akan dibagikan kepada siswa nanti. Jadi kita akan tentukan hari apa gitu ya. Nanti siswa mengambil buku ini di sekolah. Terus buku penunjang yang lain antara lain adalah buku catatan. Jadi anak-anak harus menyiapkan buku catatan atau buku tulis. Karena di kelas 6 ada 9 mata pelajaran, maka anak-anak menyiapkan 9 buku tulis untuk sebagai buku catatan. Ya, kalau ada hal-hal yang penting, nanti bisa dicatat di buku tersebut. Kemudian ringkasan materi, ini biasanya berupa fotokopi. Kemudian file-file yang di-download, jadi nanti kalian akan diberikan file, ya, berupa file PDF. Nanti siswa-siswi bisa mendownload di grup. Kemudian yang berikutnya adalah buku latihan soal. Ini juga nanti kalau sudah menjelang ujian biasanya ada buku latihan soal.